Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Niko Fahmi Fareza dari Teknik Geologi Angkatan 2019, Universitas Trisakti, Jakarta Barat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang filum moluska pada kelas gastropoda. Nah, untuk ciri-cirinya itu di gastropoda ini adalah dia dapat hidup di laut, air tawar atau darat. Lalu ukurannya dari 1 mm sampai 10 cm. Cangkangnya itu bersifat calcareous univalve dan biasanya itu dia cangkangnya berputar. Lalu memiliki rumah dengan arsitektur dan warna yang bagus. Rumahnya itu terdiri dari sebuah valve yang terputar pada satu sumbu. Lalu gastropoda ini hidup dari Kambrium sampai Risen. Setelah itu banyak berlimpah di zaman tersier, digunakan sebagai zonasi di zaman tersier. Jadi untuk morfologi gastropoda ini yaitu pertama ada di bagian kepala. Nah, di kepala ini ada mulut, mata yang sepasang seperti gagang. Lalu setelah itu ada 1 atau 2 pasang tentakel yang berfungsi sebagai alat inderanya. Lalu ada kaki yang merupakan organ yang digunakan untuk maju perlahan-lahan, jadi jalannya itu dia perlahan. Lalu letaknya ini di belakang kepala, bagian bawah di badannya. Lalu kaki mengadakan modifikasi tergantung dari cara hidup mereka. Lalu alat pencernaan makanannya itu adalah intestin, liver, ginjal, dan kelenjar-kelenjar yang terletak di bagian posterior. Alat pencernaan makanan diselubungi oleh selaput mantel yang menghasilkan bahan pembentuk rumah. Lalu intestin ini berliku-liku dan berakhir pada anus yang terletak di atas kepala. Lalu untuk di cangkangnya bisa disebut cangkang yang terdiri dari atas satu cangkang atau disebut dengan univalve. Lalu cangkangnya ini kebanyakan berbentuk kerucut atau tabung yang terbuka pada satu ujungnya dan runcing pada ujung yang lain. Lalu setelah itu untuk yang primitif berbentuk cangkir atau topi. Setelah itu cangkang yang berputar pada satu sumbu sehingga berbentuk planispiral atau trakospiral. Dan yang terakhir, batas antara putaran yang satu dengan yang lain disebut dengan sutura. Lalu untuk sumbu cangkangnya ini bisa disebut dengan umbilikus. Lalu jika umbilikus terisi oleh bahan sekunder, maka disebut dengan kalus. Jika sumbu merupakan tiang yang padat, bisa disebut dengan columella. Jika cangkang mempunyai umbilikus disebut perforate. Lalu jika tidak mempunyai umbilikus disebut dengan imperforate. Lalu untuk ujung cangkangnya ini bisa disebut dengan apex. Setelah itu untuk putaran cangkang dapat dibedakan. Yang pertama itu dexter. Nah, dexter ini searah dengan jarum jam untuk putaran cangkangnya. Lalu yang sinister ini putaran cangkangnya itu berlawanan. Lalu cangkangnya bisa disebut dengan involute dan evolute. Nah, involute ini yaitu putarannya menutupi putaran yang terdahulu. Contohnya itu Cyprea. Lalu untuk evolute ini jika seluruh putarannya tampak. Contohnya itu Turritella. Sekian video yang saya jelaskan. Terima kasih.